Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Selamat pagi semuanya. How are you today? Bagaimana kabarnya hari ini? Fine. Oke, alhamdulillah ya. Kalian baik-baik saja. Oke, now before we start our lesson today, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, let's pray together. Oke, ya silakan berdoa bersama. Start, mulai. Oke, finish. Ya, today we are going to learn about lesson 11. Ya, kita akan belajar bab 11 ya. It is about we play with a string telephone. Ya, tentang kita bermain dengan telepon kabel atau telepon tali zaman dulu nih ya. Apa yang akan kita pelajari pada bab ini ya? We will learn about the development of communication device. And the second is subject pronoun ya. Kita akan belajar tentang the development of communication device dan juga subject pronoun. Penjelasannya seperti apa? Ya, ikuti ya penjelasannya di slide berikutnya. Look and read ya, lihat dan baca. Nah, di sini kalian lihat gambarnya, kemudian nanti baca teks yang ada di dalam kotak ya anak-anak. Kalau kita lihat gambarnya, di situ ada dua anak yang sedang bermain. Satu mendengarkan, satu berbicara ya. Itulah telepon zaman dulu anak-anak. Jadi telepon zaman dulu itu terbuat dari kaleng, kemudian kita sambungkan dengan tali atau bisa juga dengan kawat ya, sehingga ketika kita ngomong teman kita bisa mendengar gitu. Hanya saja memang jaraknya tidak bisa jauh seperti telepon zaman sekarang. Oke, kita lihat teksnya ya, baca. Mrs. Iro is thinking about her childhood. Nyonya Iro sedang berpikir tentang masa kecilnya. In the past, zaman dulu, she often played with a string telephone. Ya, dulu dia sering bermain dengan telepon kabel atau telepon tali seperti yang ada pada gambar ya. Now, many children play with smartphones and laptops ya. Sekarang anak-anak itu bermainnya dengan handphone yang canggih ya, dan juga laptop ya. Sekarang sudah canggih teknologi ya, sehingga yang tadinya telepon hanya dari sekedar kaleng disambungkan dengan tali, kalau sekarang sudah memakai HP yang canggih ataupun juga laptop ya. Apa hubungannya dengan pembelajaran hari ini? Ya, karena judulnya tadi kita berbicara atau belajar tentang communication device ya. Berarti kita mempelajari alat komunikasi. Dengan mempelajari alat komunikasi ini, kalian bisa tahu ya perubahan alat komunikasi zaman dulu sampai zaman sekarang nantinya. Oke, kita lihat penjelasan berikutnya ya. Look and read ya, lihat dan baca. Kalian lihat gambarnya, di situ ada beberapa gambar ya. Ada gambar telepon zaman dulu ya yang dari tali, kemudian ada surat, ada barcode, ada gambar logo bumi yaitu kita bisa bilangnya internet di situ ya. Kemudian telepon rumah dan juga HP. Nah, di sini ada keterangannya. Kita lihat, kita baca ya. We talk through a string telephone. Kita berbicara melalui telepon kabel atau telepon tali ya, yang dimana itu telepon zaman dulu seperti yang di slide sebelumnya sudah dijelaskan. Kemudian he sent a letter to his grandmother ya, dia mengirimkan surat kepada neneknya. Jadi dulu kalau kita mau mengirimkan kabar ya, itu melalui surat anak-anak, karena belum ada telepon kayak yang sekarang ya. Kemudian she sends a message by pigeon post. Dia mengirimkan surat melalui pos. Jadi surat itu kita kirimkan dulu ke pos, beda kayak sekarang WA langsung nyampe ya. Kemudian I have phone at home ya, saya mempunyai telepon rumah. Jadi dulu sebelum ada HP kayak sekarang kalian tahu, itu ada yang namanya telepon rumah. Mungkin sekarang sudah jarang sekali yang punya telepon rumah ya, tapi mungkin kayak di perkantoran masih ada yang memakai ya. Kemudian untuk berikutnya yaitu they find information from the internet ya. Jadi kita bisa mencari informasi ya, mendapatkan informasi dari internet ya, seperti yang ada di logo sebelah kanan, logo bumi, yaitu logo dimana kita bisa menggunakan yang namanya internet. Seperti misalkan sekarang kalian mau mencari informasi apa-apa ya, kembah Google kan, nah itu kita menggunakan internet ya. Kemudian yang terakhir di situ adalah you bring your smartphone ya, kamu membawa telepon genggam kamu atau telepon pintar kamu ya. Jadi kalau yang dulu dari telepon kabel, kemudian dari surat, dari juga telepon rumah, sekarang sudah beralih ke telepon pintar atau smartphone atau lebih dikenal dengan HP ya, HP Android kalau sekarang ya kan. Ya, itulah beberapa alat komunikasi ya. Kita lanjut ke penjelasan berikutnya.
Oke, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu the development of communication device. Kita masuk pada pembahasan pertama tentang perkembangan alat komunikasi ya. Nah, di sini kalau kita lihat gambar, ada beberapa gambar dan juga keterangannya. Kita bahas yang pertama ya. Di situ ada gambar burung merpati atau burung dara yang menggigit ya, menggigit amplop. Nah, itu artinya apa? Kalau dulu kita mengirimkan surat itu melalui burung merpati anak-anak, apalagi zaman kerajaan dulu. Jadi yang dipakai burung merpati ini. Kemudian berkembang menjadi surat yang dikirimkan lewat pos. Ya. Kemudian berkembang lagi menjadi radio panggil yang disebutnya dengan pager nih. Jadi zaman dulu tuh ada yang namanya radio panggil ini atau disebutnya dengan pager ini, terkenal pada tahun 90-an ya. Jadi pager ini hanya bisa mengirimkan pesan pendek anak-anak, hanya beberapa digit saja ya. Beda dengan yang sekarang WA. Nah, dari pager ini berkembang menjadi SMS ataupun WA, di mana bisa mengirimkan gambar ya, ataupun ataupun pesan dalam jumlah yang banyak. Kemudian panjang maksudnya ya. Kemudian berkembang lagi ada email di sini, di mana kita bisa mengirimkan dokumen juga ya. Oke, itu untuk yang surat menyurat. Nah, bagaimana untuk yang pesan suaranya ya? Telepon yang tadinya hanya dari string telepon atau dari telepon kaleng ya, berkembang menjadi bel telepon ya, dimana bel telepon ini adalah bel telepon rumah ya. Kita kalau mau nelpon muter angkanya dulu nih, yang kayak titik-titik itu angkanya anak-anak. Kita kalau mau telepon putar itu dulu ya, sesuai dengan nomor teleponnya. Kemudian telepon rumah ini berkembang menjadi mobile phone atau telepon genggam atau HP ya. Hanya saja HP di sini masih sangat sederhana ya, hanya saja paling bisa mengirimkan pesan ataupun telepon. Jadi nggak ada kayak sekarang buka Facebook, buka WA, di situ belum ada, belum tertera. Buka Instagram itu belum ada karena belum smart, belum pintar ya, HP-nya belum pintar. Nah, setelah dari mobile phone ini berkembang menjadi smartphone ya, dimana smartphone ini ya sesuai dengan namanya, telepon pintar ya, berarti ya pintar, bisa ngapain aja gitu. Contohnya bisa kita kirim gambar, bisa kirim video, bisa kita kirim dokumen, bisa kita cari informasi di HP ini juga. Seperti misalkan kalian mau cari artinya dalam bahasa Inggris, bisa kalian buka Google, atau kalian di situ bisa menginstal aplikasi kamus bahasa Inggris dan segala macam. Yang namanya smartphone ya sudah bisa semuanya gitu ya. Itulah perkembangan alat komunikasi dari zaman dulu sampai zaman sekarang ya. Mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasan Miss. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, setelah kalian tadi Miss sudah kasih contoh beberapa perkembangan alat komunikasi ya. Nah, sekarang coba kalian latihan soal di sini bagian A, write the name of the communication tools ya. Kalian tuliskan nama-nama alat komunikasi berikut. Yang pertama di situ ada gambar telepon ya. What is it? Apa ini? Ya, kalian tuliskan namanya apa. Oke. Kemudian yang kedua di situ ya, what is it? Apa ini? Ya, ini adalah surat. Bahasa Inggrisnya surat apa? Oke, tahu ya. Kemudian yang ketiga di sini ada gambar telepon, tapi yang mana nih? Yang mobile phone apa yang smartphone ya? Kalian tahu ya. Kemudian yang terakhir di sini apa? Gambar amplop, ada tulisannya di situ ya. What is it? Kalian kasih keterangannya ya, namanya apa. Oke, gampang ya anak-anak, karena kalau kalian tadi memperhatikan, mendengarkan penjelasan Miss pasti tahu. Oke, silahkan kerjakan. Kita lanjut. Oke, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu subject pronoun. Ya, apa ya yang dimaksud dengan subject pronoun? Jadi subject pronoun itu adalah kata ganti subjek atau pelaku. Jadi subjek itu bisa kita sebut juga dengan pelaku ya anak-anak. Yakni kata yang berperan menggantikan subjek dan biasanya berada di awal kalimat. Jadi subject pronoun itu adalah subjek atau pelaku yang biasanya terletak pada awal kalimat. Lebih jelasnya lagi, ayo kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, nah subjek pronoun. Jadi subjek pronoun itu adalah kata ganti subjek ya. Apa anak-anak subjek pronoun? Ya, betul sekali. Jadi subjek pronoun itu adalah kata ganti subjek. Nah, di sini subjek sendiri ada 7.
Oke, ada I di situ artinya saya, you artinya kamu, they artinya mereka, we artinya kami atau kita, she dia perempuan, he artinya dia laki-laki, dan it bisa dia hewan ataupun bisa dia benda. Ya, jadi subjek ada berapa anak-anak? Ada 7. Ada I, you, they, we, she, he, dan it. Nanti hafalkan ya anak-anak supaya kalian tahu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya untuk latihan. Kita masuk pada latihan soal yang B, yaitu complete the sentences below by she or he. Jadi pada latihan kedua ini kalian diminta untuk melengkapi kalimat di bawah ini dengan menggunakan she atau he. Ya, dia perempuan atau dia laki-laki. Oke. Kalian di sini ada 10 soal ya. Bagaimana cara menentukan she atau he? Jadi kalau she berarti dia perempuan. Lihat aja kalau namanya perempuan berarti kamu ngisinya dengan she. Kalau dia laki-laki ya, maka kamu mengisinya dengan he ya. Miss pikir di sini gampang dan sangat mudah ya anak-anak. Kalian bisa menentukan apakah she atau he, apakah dia laki-laki atau dia perempuan ya. Oke, jadi tugas ada 2 ya. Bagian A tadi kalian menuliskan nama benda, alat komunikasi ya. Kemudian bagian B ini adalah kalian melengkapi dengan subjek pronoun she atau he. Oke anak-anak, paham ya? Miss tunggu tugas kalian ya. Mudah-mudahan benar semua, berarti artinya kalian paham dengan penjelasan Miss. Oke, good luck. I think it's enough for today ya. Miss pikir cukup pembelajaran hari ini, yaitu tentang development communication device, dan yang kedua adalah subjek pronoun. Jadi kita hari ini belajar tentang perkembangan alat komunikasi dan juga subjek pronoun ya. Mudah-mudahan kalian paham, bermanfaat buat kalian semua ya. Mohon maaf jika ada kesalahan penulisan ataupun pengucapan. Ya, kita akan berjumpa di pembelajaran berikutnya ya. We'll see in the next meeting. Ya, thank you so much for your attention. See you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.